Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Yeni Winatasari, NPM 20101040405, Nila Syifa Zahro, NPM 201010471, dan Arung Abine Nasrullah, NPM 201010409, akan membahas materi mengenai keadilan atau fairness. Silahkan disimak teman-teman. Bahasan pokok. Ada 9 bahasan pokok pada bab ini. Yang pertama, pendahuluan. Kedua, definisi keadilan. Ketiga, konstruk keadilan. Keempat, persepsi fairness. Kelima, dampak persepsi individual terhadap fairness. Keenam, keadilan dalam pembuatan keputusan. Ketujuh, teori-teori fairness. 8. Relevansi penelitian keadilan di pria. 9. Contoh-contoh riset keadilan. Pertama-tama kita akan membahas tentang pendahuluan. Riset di bidang organisasi banyak menekankan pentingnya nilai dalam suatu organisasi. Salah satu nilai dasarnya adalah keadilan. Pada bab ini menjelaskan tentang konsep implikasi riset dalam organisasi. Pembahasan akan dimulai dengan mendefinisikan keadilan, konstruk keadilan organisasional yang meliputi keadilan prosedural, keadilan distribusi, keadilan interpersonal, dan keadilan. Lalu, mengenai persepsi keadilan dan pentingnya keadilan dalam kehidupan organisasi. Dampak persepsi individual terhadap keadilan dan bagaimana pembuatan keputusan. Lalu, pembahasan terakhir mengenai persepsi keadilan dan pentingnya keadilan dalam kehidupan organisasi. Definisi keadilan atau fairness. Menurut kamus, keadilan atau fairness merupakan suatu kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai suatu hal baik menyangkut benda ataupun manusia, dan juga dapat diartikan sebagai persepsi individual atau kelompok tentang kewajaran perilaku yang mereka terima dari suatu organisasi. Keadilan merupakan nilai fundamental bagi setiap tindakan organisasi. Keadilan organisasional dapat didefinisikan sebagai persepsi individual tentang keadilan yang mereka peroleh jika dibandingkan dengan individual lain serta interaksinya dengan figur otoritas. Konstruk keadilan. Keadilan dapat dibentuk dari beberapa konstruksi, antara lain berkaitan dengan proses, luaran, atau melalui konstruksi sosial. Menurut Greenberg pada tahun 1993, membedakan keadilan menjadi 4 dari 2 dimensi struktural dan sosial, yaitu pertama, keadilan prosedural atau procedural justice, mempunyai dimensi prosedur dan struktural. Yang kedua, keadilan distributif atau distributive justice, mempunyai dimensi distribusi dan struktural. Ketiga, keadilan informatif atau informative justice, mempunyai dimensi prosedur dan sosial. Keempat, keadilan interpersonal atau interpersonal justice, mempunyai dimensi distribusi dan sosial. Kemudian untuk bahasan yang keempat yaitu mengenai persepsi keadilan. Persepsi keadilan dapat dicapai melalui partisipasi. Wenzel tahun 2002 memberikan 2 penjelasan mengenai persepsi keadilan, yaitu yang pertama self-interest model atau instrumental perspective. Individual menginginkan terlibat dalam proses karena mereka peduli dengan outcome yang akan mereka peroleh. Selanjutnya yang kedua yaitu the group value model atau relational atau non-instrumental perspective. Individual menilai hubungan jangka panjang dengan kelompok atau grup dan prosedur akan meningkatkan solidaritas grup. Kemudian untuk bahasan yang kelima yaitu mengenai dampak persepsi individual terhadap keadilan. Untuk dampak yang pertama yaitu keadilan dan kinerja. Beberapa penelitian mengenai hubungan antara keadilan dan kinerja telah banyak dilakukan. Sebagai contoh, Lin dan Taylor tahun 1998
meneliti mengenai pengaruh keadilan prosedural terhadap sikap dan kualitas kerja. Individual akan berusaha melakukan penyesuaian terhadap kuantitas maupun kualitas kerjanya dengan tujuan untuk menciptakan kondisi yang adil bagi dirinya. Keadilan mempengaruhi kinerja melalui efek yang ditimbulkannya terhadap sikap individual yang menerima keadilan. Adanya hubungan positif antara persepsi keadilan dan kinerja tidak bersifat langsung, melainkan melalui variabel intervening berupa partisipasi. Keadilan prosedural dalam organisasi dapat mendorong manajer memilih prosedur yang memungkinkan bawahannya untuk lebih berpartisipasi yang selanjutnya dapat meningkatkan kinerja bawahan. Kemudian untuk dampak yang kedua yaitu keadilan dan kompensasi. Dalam konteks kompensasi, keadilan dapat dikaitkan dengan pemberian imbalan bagi anggota organisasi atas kontribusi yang telah diberikan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Lawler tahun 2004 dan Milkovich dan Newman tahun 2004 menyatakan bahwa imbalan dalam bentuk uang merupakan bentuk imbalan yang paling penting yang disediakan oleh perusahaan. Dalam fenomena kompensasi, terdapat perbedaan persepsi antara keadilan distributif dan keadilan prosedural. Melanjutkan dari slide sebelumnya, yaitu mengenai fenomena kompensasi, bahwa terdapat perbedaan antara persepsi antara keadilan distributif dan keadilan prosedural. Untuk keadilan distributif, yaitu keadilan yang dipersepsikan oleh individual berkaitan dengan jumlah uang yang diterima. Kemudian untuk keadilan prosedural itu adalah keadilan yang dipersepsikan individual berkaitan dengan sarana maupun metode yang digunakan untuk menentukan jumlah kompensasi. Beberapa riset menunjukkan bahwa keadilan prosedural berpengaruh secara langsung terhadap kepuasan atas kompensasi yang diterima, yaitu menurut Holm dan Griffith tahun 1995 dan Wellnorn tahun 1998. Namun, ada yang menunjukkan berpengaruh tidak langsung karena dimediasi oleh variabel lain seperti aktualisasi diri. Itu adalah menurut Wiesenfeld et al. Tahun 2007. Kemudian, untuk bahasan yang keenam yaitu mengenai keadilan atau fairness dalam pembuatan keputusan. Model pengujian antara lain berkaitan dengan fenomena keadilan dalam negosiasi, keadilan dalam pembuatan keputusan baik secara individual maupun keadilan dalam pembuatan keputusan kelompok atau group decision making. Ada beberapa isu, yaitu yang pertama, isu keadilan di lingkungan organisasi. Antara lain ketika individual peduli dengan outcome individual lain, maka mereka memperhatikan bagaimana rewards yang mereka terima dibandingkan dengan rewards yang diterima oleh individual lain. Kemudian untuk isu keadilan dikaitkan dengan negosiasi, menurut Reva tahun 1982, mengenai pengembangan pendekatan analitis untuk negosiasi yaitu meliputi penilaian, yang pertama alternatif untuk persetujuan negosiasi, yang kedua, kepentingan masing-masing pihak, dan yang ketiga, arti penting relatif dari masing-masing pihak. Selanjutnya, untuk isu keadilan dalam hubungannya dengan kognisi negosiasi, yaitu seperti mitos fixed pie dalam negosiasi, framing judgment negosiator, konflik eskalasi yang tidak rasional, negosiator yang terlalu percaya diri atau overconfidence, dan mengabaikan kognisi pihak lain. Untuk subbab materi yang selanjutnya, yaitu yang ketujuh, mengenai teori-teori yang mendasari fairness. Yang pertama yaitu teori kesamaan atau equity theory. Menjelaskan bahwa individual mengevaluasi luaran atau outcomes relatif terhadap masukan, yaitu input, dan membentuk opini mengenai seberapa baik mereka diperlukan. Carroll dan Dittich tahun 1978 menjelaskan teori kesamaan dengan mendasarkan pada 3 asumsi. Yang pertama, teori kesamaan mendukung bahwa individual mengembangkan keyakinan mengenai hasil yang adil dan sama bagi kontribusi mereka terhadap pekerjaan. Yang kedua, individual cenderung membandingkan apa yang mereka berikan dengan apa yang orang lain berikan pada organisasi. Kemudian yang ketiga yaitu
memandang bahwa ketika seseorang meyakini bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang tidak adil relatif terhadap pertukaran yang diberikan orang lain, maka mereka akan melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan. Kemudian teori yang kedua yaitu Referent Recognition Theory. Diturunkan dari teori kesamaan yang dikembangkan oleh Folger tahun 1986 yang menunjukkan bahwa individual berpikir dan bereaksi secara referensial, terutama apabila individual menerima luaran yang tidak adil. Kemudian teori yang ketiga yaitu teori pertukaran sosial atau social exchange theory. Menjelaskan bahwa keadilan dianggap sebagai input organisasi dalam hubungan pertukaran yang dapat bersumber dari organisasi itu sendiri maupun dari manajemen secara langsung. Teori ini melihat perilaku individual dengan lingkungannya sebagai hubungan yang saling mempengaruhi dan juga menggambarkan berbagai transaksi yang terjadi di seluruh kehidupan sosial individual yang ditandai dengan hubungan emosional yang kuat. Untuk subbab materi yang selanjutnya yaitu yang ke-8 mengenai relevansi riset keadilan. Penelitian tentang keadilan dalam literatur akuntansi sangat relevan dengan fenomena seperti keadilan penyusunan anggaran, yaitu menurut Lindqvist tahun 1995 dan Wenzel tahun 2002. Kemudian keadilan sistem penilaian kinerja, yaitu oleh Lau dan Moser tahun 2008, atau keadilan yang dikaitkan dengan negosiasi dan pemberian kompensasi, yaitu menurut Adam tahun 1965. Relevansi riset keadilan dapat ditunjukkan melalui beragam kontribusi yang diperoleh dari implementasi keadilan baik oleh individual, kelompok, maupun organisasi. Selanjutnya, subbab materi yang ke-9 yaitu mengenai contoh-contoh riset keadilan. Yang pertama yaitu Lindqvist tahun 1995. Beliau melakukan penelitian mengenai keadilan sebagai suatu anteseden terhadap penganggaran partisipatif. Studi ini menguji apakah distributive justice, procedural justice, dan referent cognition mempengaruhi kepuasan, yaitu kepuasan anggaran dan kepuasan tugas dan kinerja. Kemudian riset yang kedua yaitu dilakukan oleh Wenzel tahun 2002, menguji pengaruh persepsi keadilan dan komitmen pencapaian tujuan terhadap kinerja manajer dalam tatanan anggaran. Model yang diusulkan adalah seperti pada gambar, persepsi keadilan dan goal komitmen, keduanya memediasi hubungan antara tingkat partisipasi anggaran dan kinerja manajer. Dan riset yang ketiga yaitu dilakukan oleh Lau dan Moser tahun 2008, menjelaskan bagaimana pengukuran kinerja non-keuangan dapat mempengaruhi perilaku individual. Seperti yang dapat dilihat pada model, penelitian ini menguji bagaimana penggunaan pengukuran non-keuangan mempengaruhi persepsi keadilan prosedural dan bagaimana persepsi tersebut diimplementasikan dalam hasil yang menguntungkan seperti komitmen dan kinerja organisasi. Demikianlah pemaparan materi mengenai keadilan. Apabila ada suatu kesalahan, kami mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.